Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah, khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nari. Amma ba'd. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghithu aslih lana sya'nana kullahu wa la takil ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba' wa min da'watin la yustajabu lahu. Amma ba'd. Ikhwani fillah azakumullah, teman-teman semua, ibu-ibu dan bapak-bapak yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Sebagai muqaddimah dari apa yang disampaikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam agar menjadi penyemangat untuk diri saya pribadi, dan semoga ini juga menjadi penyemangat dari Rasulullah untuk antum semua, karena kabar ini datang dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabar ini bukan datang dari orang-orang yang kadang ucapannya boleh diterima, kadang boleh ditolak. Tapi kabar ini datang dari as-sadiqul masduq, dari seseorang yang pasti benar dan wajib dibenarkan. Tidak lain dan tidak bukan, dialah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang panjang, yang saya ambil syahidnya, penguatnya saja, dan ini merupakan kabar gembira untuk saya dan antum semua, khususnya yang hadir di pagi hari ini. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum, kata Nabi, berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah. Ya, masjid disebut Baitullah. Makanya masjid jadi tempat yang paling mulia, karena apa saja yang disandarkan ke Allah, dia pasti mulia. Baitullah, kalamullah, naqatullah, untanya Allah, ya Nabi Saleh itu. Apa saja yang disandarkan kepada Allah, maka jadi dia mulia. Maka manusia yang disebut Abdullah, hambanya Allah, dia pasti mulia. Ya, makanya sebutkan Adam alaihi salam, justru dia mencapai puncak tertingginya tatkala dia disebut Abdullah ketika diturunkan di dunia, karena disitulah dia hambanya yang maha mulia. Ikhwani, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah di antara rumah Allah, berarti masjid, dan kita alhamdulillah dikumpulkan di masjid Allah. Yatluna kitaballah, mereka membaca firman Allah, wa yatadarasuna bainahum, mereka saling mengingatkan, saling, ya seperti inilah taklim, ya, atau yang semisal dengan ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi berikan 4 berita sangat gembira untuk kita.
Yang empat-empatnya saya nggak dapati dalam perkara lain, ya, kecuali di majelis ilmu. Apa kata Nabi SAW? Nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan pasti atas mereka as-sakinah, ketenangan, ya, ketenangan yang diburu oleh ribuan miliaran manusia. Semua kan nyari tenang, ya. Seorang suami yang bekerja mencari nafkah supaya tenang untuk kehidupannya, ya, untuk anak-anaknya sekolah, untuk anak dan istrinya makan supaya tenang. Ya, kita butuh tempat tinggal supaya tenang kalau hujan tidak kehujanan. Ya, kita butuh kendaraan supaya kalau berangkat taklim, berangkat kerja supaya tenang berangkatnya. Semuanya mencari ketenangan, dan Nabi mengatakan ketenangan salah satunya ada di majelis ilmu. Karena saya katakan ke teman-teman, banyak orang yang nyari ketenangan di tempat-tempat yang salah. Pergi ke gunung, nyari ketenangan, tidak ada di sana ketenangan. Demi Allah tidak ada. Nyari ketenangan di pantai yang indah, nggak ada ketenangan di sana. Nyari di mal-mal, nggak ada ketenangan di sana, nggak ada. Ya, ketenangan hanya Allah letakkan di satu saja. Alhamdulillah Allah letakkan cuma satu saja. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, Ibu perhatikan. Hanya dengan mengingat Allah, kata Allah pemilik kita dan pemilik hati kita, pemilik ketenangan. Ketenangan ada di hati dan hati itu milik Allah. Allah mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dan di majelis ilmu disebut nama Allah, disebut firman Allah, disebut wasiat-wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan orang-orang yang hadir di majelis ilmu Allah turunkan atas mereka as-sakinah. Makanya teman-teman jangan pernah aneh ketika ada temannya yang biasa hadir kajian lalu kita ajak bolos tuh nolak dia. Ada kajian. Pasti jawabannya itu. Kenapa? Sesuatu yang enggak kita rasakan dia rasakan. Apa itu ketenangan? Nagih hatinya. Sesuatu ya kayak kita biasa melakukan kebaikan terus enggak celong hati itu. Ya, kemarin biasa puasa terus puasa kayak celong. Apa nih yang kurang? Ya, karena begitu hati itu. Ya, selalu menagih ketika diberikan hal-hal yang baik. Sama, cobalah untuk tanya ke Pamus misalkan. Ya, Pamus Masya Allah, wala uzaki ilallahi ahada. Ya, hujan-hujan ditempuh. Entah mungkin kangen sama saya beliau ini. Ya, datangi pengajian, dengar anak istrinya dibawa semuanya. Ya, bukan hanya ke saya, ya karena emang tadi ada sesuatu yang pernah Allah berikan yaitu ketenangan sehingga kalau tidak hadir, kalau di mana nih sore ini, di mana nih pagi ini, di mana ini ba'da maghrib dan seterusnya. Dan itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang memang sudah Allah berikan ketenangan. Segitu, ya. Selihat orang Masya Allah, udah kajian di sini, ba'da maghrib dia kajian lagi, ba'da isya dia kajian lagi. Ya, ada yang seperti itu saya lihat. Ya, soal untuk orangnya kenal. Artinya sudah sampai di taraf Allah memberikan ketenangan kepada hatinya sehingga ya sudah sesuatu yang nggak bisa kita komentari karena dalam hati. Dan Nabi katakan nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan atas para penuntut ilmu as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah liputi mereka dengan rahmat. Makanya ikhwani billah azzakallah saya pernah katakan, apapun hajat antum, perhatikan, apapun hajat antum di dunia dan di akhirat, maka datangilah majelis ilmu. Ya, dan pernah saya bantah ketika ada yang mengatakan, Ustaz, saya sakit, kenapa disuruh majelis ilmu? Apa bagi-bagi obat? Nggak ada yang bagi-bagi obat di majelis ilmu, nggak ada. Saya sempit hidupnya Ustaz. Ustaz nyuruh saya di majelis ilmu, apa ada orang bagi-bagi duit di majelis ilmu? Nggak ada. Nggak ada orang bagi duit, nggak ada bagi obat, nggak ada orang bagi-bagi di majelis ilmu, nggak ada. Tapi kenapa saya sarankan? Pertama, Anda yang kesusahan, Anda yang galau, Anda yang susah mencapai hajat, istighfar, berdoa, dan datangi majelis ilmu. Kenapa? Nabi mengatakan nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kenapa? Saya berani memastikan karena Allah mengatakan, Nabi SAW beliau bersabda bahwa di majelis ilmu turun yang namanya rahmat. Ya.
Dan semua kita ikhwani fillah bisa makan ya karena rahmatnya Allah. Kita bisa hidup karena rahmatnya Allah. Kita bisa minum, kita bisa narik nafas, ya, kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan ya karena rahmatnya Allah. Termasuk kita mendapatkan hajat-hajat apa yang kita inginkan dari rahmatnya Allah. Dan sering saya katakan, jangan pernah menggunakan akal kita. Ustaz, nggak masuk akal sih. Ya, orang sakit suruh datang ke majelis ilmu kok ya bisa sembuh gimana? Ikhwani fillah azakumullah. Sering saya gembar-gemborkan, bahkan ya Allah nggak butuh sebab untuk apa istilahnya membuat kita berhasil dalam satu hal. Kita ambil contoh Nabi Musa alaihi salam. Ya maksud saya nggak nyambung lah. Ya, itu saya tanya ke antum, minta tolong dari di belakangnya pasukan Fir'aun, di depannya Laut Merah. Harusnya kan yang didatangkan perahu atau pasukan. Tapi kan enggak. Allah ngasih sesuatu yang enggak nyambung, yaitu mukul tongkat ke laut. Tapi selamat enggak? Selamat. Ya. Musa alaihi salam minta minum. Ya, harusnya Allah perintahkan gali sumur di titik ini sekian meter, itu baru nyambung solusinya. Ya. Atau Allah katakan nanti tunggu turun hujan, itu baru nyambung. Ya, karena ya air sumbernya dari situ, kalau nggak dari dalam tanah ya dari langit. Tapi Allah perintahkan sesuatu yang nggak nyambung. Apa itu? Pukul tongkatmu ke batu, fadrib bi'asokal hajar, kata Allah. Pukul tongkatmu ke batu. Nyambung nggak, Bu? Enggak. Minta minum ya suruh mukul tongkat kayu ke batu, nggak nyambung. Tapi berapa perkara yang kita nggak nyambung, tapi itulah hasilnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala inginkan kita bisa. Kata Allah, "Fanfajarat minhu isnata asyrata aina." Sama ya. Saya himbau kepada teman-teman kami di tempat ini, ikhwani fillah azakumullah, jangan pernah jauh dari majelis ilmu. Karena itu sumber dari semua malapetaka di dunia dan di akhirat. Saya ulangi, sumber dari malapetaka yang ada di dunia dan akhirat adalah jauh dari ilmu. Semua, mau kesyirikan, mau kebid'ahan, mau perkara-perkara keburukan, awalnya dari ketidakadaan ilmu. Semuanya dari ketidakadaan ilmu. Maka kebalikannya, seluruh kebaikan yang ada di dunia dan di akhirat, maka sumber awalnya dari ilmu. Dan nggak ada dalam agama Islam, Bu, Pak, ilmu laduni itu nggak dikenal, nggak ada. Kalau seandainya ada ilmu laduni, Nabi nggak 23 tahun, nggak 23 tahun Nabi mendatangi atau belajar kepada malaikat Jibril. Nyatanya 23 tahun Nabi belajar dengan malaikat Jibril, turunnya Al-Quran maksudnya. Ya, ini menunjukkan bahwa manusia itu harus belajar, harus duduk. Ya, urusan kita itu sampai jadi pinter, sampai jadi ustadz atau yang lainnya disebutnya, nggak ada urusan. Urusan kita datang, perhatikan, jangan bikin gaduh sudah. Ya, minimalnya nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah turunkan atas mereka para penuntut ilmu rahmat. Maka saya kembali ulang pada antum, tunaikan hajat antum dengan banyak menghadiri majelis ilmu. Biar Allah yang urus semuanya. Biar Allah yang urus semuanya. Ya, Pak Mus, kalau sakit mata yang disuntik apa, Pak Mus? Kok nggak nyambung, Pak Mus? Harusnya yang disuntik yang sakit apa? Mata, suntik tuh mata. Kan nggak begitu. Urusan dunia aja kita nggak perlu nyambung-nyambungan kok. Ya, urusan dunia aja kita nggak perlu nyambung-nyambungan. Ya, yang kentut bagian belakang, yang dicuci muka, tangan dan kaki, nggak nyambung. Tapi apakah kita berani, Bu? Ya kalau kentut yang dicuci belakang terus nggak wudu, kan nggak berani. Karena tahu yang membuat kita suci, meskipun yang mengeluarkan bagian belakang dan depan, yang mensucikan adalah muka, tangan dan kaki. Itu menunjukkan bahwa tidak semuanya harus sesuai dengan akal kita. Maka ikhwani fillah azakumullah, ini perkara besar, jangan pernah jauh dari majelis ilmu. Yang ketiga, Nabi mengatakan wa khaffathumul malaika, malaikat menaunginya. Ya, ada beberapa tafsiran dari para ulama. Yang pertama, malaikat tidak berani terbang di atas para penuntut ilmu. Yang kedua, di antara tafsirannya adalah malaikat membuka sayapnya lebar-lebar menaungi para penuntut ilmu
sebagai bentuk penghormatan kepada orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Malaikat yang kata Allah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Makhluk yang kata Allah enggak pernah bermaksiat, enggak pernah menentang Allah, membuka sayapnya kepada antum semua sebagai bentuk penghormatan, hormat mereka kepada para penuntut ilmu. Ya. Dan yang terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah menyebut nama-nama para penuntut ilmu di depan para malaikat yang mulia, dan saya kira ini keutamaan yang tidak kita dapatkan pada perkara lain. Ikhwani, itu muqaddimah yang mungkin bisa menjadi penyemangat agar terus kita semangat menuntut ilmu sampai Allah katakan inni qad ghafartu lahum, saya mengampuni seluruh para penuntut ilmu. Ikhwani fillah azakumullah, kita lanjut ke materi kita. Ya, terakhir kita bahas masalah akidah di kenapa pentingnya belajar tauhid. Sudah berapa saya sampaikan? 3 atau 4 ya? Ada yang masih punya catatan? Ada beberapa alasan kenapa kita mesti memulai memahami dan mengamalkan tauhid dan bersabar atas mengamalkannya dan mendakwahkannya. Karena lawan kita tentunya iblis dan bala tentaranya. Ada berapa yang sudah disampaikan? 3 atau 4 ya. Yang pertama, kenapa kita mesti belajar tauhid? Karena Allah menciptakan kita untuk mentauhidkannya. Benar? Benar nggak, Bu? Catatannya coba diwiyak-wiyak lagi, dibuka lagi. Pertama, karena Allah menciptakan kita untuk mentauhidkannya. Jadi tujuan Allah menciptakan kita bukan untuk sekedar makan, minum, dan melakukan aktivitas duniawi kita, tapi ada tujuan besar, yaitu illa liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, maksudnya untuk mentauhidkanku. Itu yang pertama. Yang kedua yang sudah saya sampaikan adalah kenapa kita mesti memahami tauhid, mempelajari dan memahaminya lalu mengamalkannya. Karena syarat masuk surga adalah dengan tauhid. Ya, syarat masuk surga dengan tauhid. Ya. Sedangkan kedudukan kita di surga ditentukan oleh amalan kita. Walikullin darajatum mimma amilu waliwaffiyahum a'malahum wa hum la yudlamun. Dan kata Allah, dan setiap manusia di akhirat ya akan mendapat derajat di surga sesuai dengan apa yang dia amalkan. Ya, kira-kira siapa yang paling tinggi derajatnya? Atau amal apa yang paling banyak meninggikan manusia derajatnya di surga? Ada berapa loh? Ada yang paling banyak memasukkan manusia ke surga. Ada amalan yang berat timbangannya kelak. Ada amalan yang dia bisa statusnya paling tinggi. Ada yang bisa jawab enggak? Yang paling banyak memasukkan manusia ke surga amalan apa? Akhlak yang baik. Ya, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Kalau yang paling berat timbangannya di akhirat amalan apa? Kalimat tauhid sahih, amalan biasanya. Tapi betul. Ya, karena Nabi Nuh sebelum detik-detik sekaratul mautnya beliau mengatakan fa inna samawati sab'a wal ardina sab'a fi kifatin wa kalimatul la ilaha illallah fi kifatin rojahat bihinna. Maka saya nggak salahkan jawaban itu. Betul kata Nabi Nuh, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi kalau disatukan ya, dilebur jadi satu, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dilebur jadi satu, lalu ditimbang dengan la ilaha illallah, lebih berat dari 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Betul. Tapi Nabi juga menyebut bahwa ya, beliau mengatakan ma'athqalu fi mizani yaumil qiyamah. Tidak ada amalan yang lebih berat timbangannya di hari kiamat dari amalan-amalan seorang hamba melebihi akhlak yang baik. Ya, lagi-lagi akhlak. Tapi apa yang paling tinggi? Ya, para penghafal Quran, para pembaca Quran. Karena Nabi SAW mengatakan yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil.
kama kunta turatil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatun taqra'uha. Ini hadis yang sangat mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya bahwa kepada para penghafal Quran, dan antum semangat baca Quran terus karena kedudukan kita adalah di mana kita akhir membaca Al-Quran. Kalau antum bacaan Al-Qurannya sampai surat An-Nas dari Al-Baqarah, alhamdulillah antum mencapai derajat yang paling tinggi. Maka dari sini para ulama mengatakan bahwa surga mempunyai 6.000 sekian tingkat. Dalilnya ini ya, karena kata Nabi ya kepada para penghafal Quran, Iqra wartaqi, baca terus naik, terus naik, terus naik, terus naik, terus naik, terus naik sampai akhir bacaanmu di dunia. Kenapa? Karena kata beliau, fa inna manzilataka inda akhiru ayatin taqra'uha. Ya, kedudukanmu di surga ditentukan dari akhir ayat yang engkau baca di dunia. Ya, maka rugi banget orang yang tiap harinya nggak baca Al-Quran. Baik. Nah, tapi syaratnya tauhid. Ya, kedudukan kita di surga ditentukan dengan amalan-amalan kita, dan kita harus tahu ya. Saya pernah bilang ke antum, kita punya keterbatasan umur dan waktu, harus bisa manfaatkan tuh. Ya. Kita udah sibuk dari jam 8 sampai jam 4 kerja misalkan. Tinggal capek-capeknya, ya tinggal manfaatkan apa nih amalan yang sedikit mengeluarkan tenaga tapi hasilnya banyak. Yang ada lain, Al-Quran, istighfar, gitu-gitu. Ya, karena kan tidak mungkin antum sholat banyak, barangkali tenaganya udah capek. Ya, antum tidak bisa infak banyak, barangkali terbatas hartanya. Maka itu kita ikhwani fillah azakumullah setidaknya harus cerdas dalam beramal. Saya ulangi, yang kedua syarat masuk surga harus dengan tauhid. Ya, dalilnya sudah kita sampaikan, nggak perlu saya ulangi. Yang ketiga, kenapa kita harus memulai dan belajar tauhid dan mengamalkan tauhid? Karena tauhid adalah sebab dihapuskannya dosa-dosa kita, sebab terbesar diampuninya dosa manusia. Ini sebab ketika kenapa kita mesti mempelajari tauhid. Dalilnya ya, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad atau tahdis yang hasan. Beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "Ya ibna Adam, innaka law ataitani bi turabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bihi syai'a la ataituka bi qirabiha maghfiratan." Ini dalil yang sangat jelas bahwa dosa-dosa kita, Bu, semua dosa dan banyak kita berdosa, ya, hanya bisa diampuni salah satunya dengan bertauhid. Ini dalilnya. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, ya, sepenuh bumi dosanya dia semua. Tsumma laqitani, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan la tusyriku bi syai'a, engkau tidak membawa dosa syirik, berarti dia orang yang bertauhid. Kenapa? Karena dia tidak membawa dosa syirik. Apa kata Allah? La ataituka. Allah alami dengan huruf lam. Di sini harfu taukid namanya. Penekanan, sungguh kata Allah, sungguh saya datangkan ampunan sebesar bumi. Jadi Bu, dosanya sebesar bumi, ampunannya sebesar bumi. Apa artinya? Apa artinya dalam bahasa kita? Pus-pusan. Atau pus-pusan enggak? Apa sih? Pur-puran. Ya. Dosa 10, ampunannya 10. Pur, sudah. Ini apa? Allah hanya minta jangan pernah datang di hari kiamat dengan bawa dosa syirik. Ya, nanti kita di bab 3 di kitab tauhid belajar tentang kesyirikan. Ini materi yang paling panjang, nanti kita butuh papan tulis insyaallah. Ini materi yang lumayan antum harus konsentrasi. Ya, karena syirik bukan hanya urusan besar dan kecil. Ya. Syirik bukan hanya urusan nyembah berhala. Nanti kita diprotes orang, "Oh, kamu jangan nyembah kuburan." Yang enggak nyembah kuburan memang mereka enggak nyembah kuburan. Tapi kita katakan Anda telah berbuat syirik dalam cabang yang lain. Ya, karena syirik bukan hanya nyembah kuburan, bukan hanya minta ke mayit, bukan hanya minta ke berhala, bukan. Banyak, nanti insyaallah di bab 3 ya, untuk konsisten berdoa kepada Allah, semoga Allah sampaikan kita
di pelajaran-pelajaran yang sangat penting ini. Baik, ikhwani fillah azakumullah, yang ketiga, tauhid adalah sebab dihapuskannya dosa atau kesalahan. Dalilnya tadi. Yang keempat, ikhwani fillah azakumullah, tauhid adalah sebab datangnya ketenangan di dunia dan di akhirat. Ya, ketenangan di dunia dan di akhirat. Kenapa dikatakan tauhid itu sumber ketenangan? Tenang kita itu, orang tauhid tenang, mau menghadapi masalah apapun, mau nempuh apapun, dia tenang karena tahu semua perkara di tangan Allah, ya, sehingga semua kendali dia serahkan ke Allah, dan Allah sebaik-baiknya pengatur. Nanti ujungnya gitu dia. Sudah. Berarti ini yang diputuskan Allah, ini yang terbaik. Insya Allah, Allah adalah yang terbaik dan semuanya. Baik, ikhwani fillah azakumullah. Dalilnya mana? Di antaranya surat At-Tolak ayat 3. Antum bisa catat surat At-Tolak ayat 3. Ini bahwa orang bertauhid itu hatinya akan tenang. Kenapa? Karena dia tahu semua kebutuhan dia, semua hajat dia, semua keinginan dia ada di tangan Allah, sehingga dia hanya perlu menyerahkan dirinya, menyerahkan urusannya hanya kepada Allah. Ya, dalam Al-Quran Allah katakan hamba-hamba yang soleh, wa wafidu amri ilallah, saya serahkan seluruh urusan saya, awal, akhir, dan prosesnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sebaik-baiknya mengatur segala urusan. Itu enak banget orang seperti ini. Saya serahkan urusan semuanya hanya kepada Allah. Wa ufawidu amri ilallah, saya serahkan seluruh urusanku, apa saja, ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat At-Talaq tadi Allah berfirman, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbu, dan barang siapa yang bertawakal, dan tawakal ini sebesar-besarnya tauhid. Ya, orang kalau sudah di titik tawakal, ya maka ini sudah di titiknya para nabi dan rasul. Ya, tingkat tawakal mereka itu luar biasa, ikhwani fillah. Nanti insya Allah ada pembahasannya bab tersendiri masalah tawakal. Intinya barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbu, maka Allah akan mencukupkannya. Makanya pernah sering saya katakan, jangan pernah menyandarkan harapan kita kepada makhluk apapun, siapapun, dan dari jenis apapun. Antum yang tertimpa sakit, lepas sandaran hati kita. Saya punya kenalan dokter hebat, enggak. Ya, antum punya uang banyak untuk beli obat, lepas. Ya, antum punya kenalan rumah sakit yang hebat dengan alat-alat yang canggih, lepas. Ya, karena semuanya bekerja hanya dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan ancamannya tidak main-main. Ketika kita sandarkan tuh ke alat, kita sandarkan tuh ke dokter, kita sandarkan tuh kehidupan kita ke orang-orang kaya, ancamannya berat, ikhwan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ana aghnas syurakai anis syirik, man amila amalan asroka fihi ma'i taraktuhu wa syirkahu. Saya zat yang paling gak butuh dengan syirikat. Allah bilang, saya zat yang paling gak butuh dengan bantuan apapun. Intinya jangan coba-coba mendatangkan atau menganggap saya butuh terhadap bantuan. Jika itu engkau lakukan, kata Allah, taraktuhu wa syirkahu, saya justru tinggalkan kamu, silakan kau bersama orang-orang yang jadi sandaranmu. Maka dibiarkan. So, silakan alatmu bisa apa, silakan doktermu bisa apa, silakan obatmu bisa apa. Intinya gitu. Dan bisa apa mereka? Bisa apa kira-kira? Bisa apa Pak Mus? Nggak ada yang bisa dilakukan. Kita punya ucapan yang harusnya kita renungkan, la haula wala quwata illa billah. Itu dokter nyuntik atas izin Allah. Itu dokter bisa pas di titik di mana dia harus menyentuh atas izin Allah, yang menggerakkan otaknya, saraf-sarafnya untuk bekerja, dan tangannya untuk sinkron apa yang diperintahkan otak dan tangan atas izin Allah semuanya. Tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah. Nikmat kita kalau sudah di titik ini. Semua sudah kita serahkan ke Allah. Usaha wajib. Usaha itu statusnya wajib, ya.
Antum mau makan ya wajib nyari, tapi serahkan ke Allah, biar Allah sudah yang ngatur semuanya. Maka ikhwani fillah azakumullah, Allah janji siapa yang menyandarkan dirinya hanya kepada Allah, Allah cukupi. Antum mau apa? Antum mau sehat, Allah punya sehat. Antum mau makan, Allah Ar-Razzaq, Maha Kaya. Kamu mau apa? Mau apa? Senyumannya kayak beda ya. Iya sih, memang ya sudah di taraf beliau ini, istri udah ada, anak udah ada, kerjaan udah ada, ngaji alhamdulillah. Satu lagi Pak Musantum tuh. Ya. Kalau waktu di Darul Huda istrinya jawab, ada istrinya Ustadz. Waduh, kata saya. Di sini tidak ada tolong saya. Aman. Aman ya Bu ya? Aman insyaallah. Jadi kira-kira Pak Mus kalau mau nambah apa? Beliau tidak jawab, berarti Baik, ikhwani fillah azakumullah, semua sandarkan kepada Allah, dan ini janji Allah kepada kita semua. Siapa yang menyerahkan diri, dan ini tauhid yang besar, ya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang menyandarkan dirinya, bertawakal sepenuhnya, serahkan semua. Makanya para nabi, mereka dirundung kesedihan, dirundung ketakutan, ucapan mereka tidak jauh dari menyandarkan. Sambil contoh, ya, ketika Nabi Yakub alaihi salam kehilangan putranya, ya, dan Yusuf adalah anak yang paling disayang, ya, di antara yang lain, bukan pilih kasih, bukan. Karena kecenderungan hati kita itu mesti ke satu anak, enggak bisa enggak. Ya, cenderungan hati kita mesti di antara sekian teman mesti ada ke satu orang. Ya begitulah. Karena Allah katakan memang di hati manusia itu enggak diciptakan dua hati, itu enggak ada. Satu hati saja. Secara hati memang ke Yusuf alaihi salam, tapi secara pemberian semuanya ya sama. Kehilangan ceritanya yang diucapkan hanya satu, apa? Innama asku bathi wa husni ilallah. Saya hanya mengeluhkan keluh kesahku, kesedihanku, gundah gulanaku hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah katakan wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Allah lindungi anaknya dari mulai di dalam sumur, Allah lindungi dari mulai sudah dijadikan budak penjara sampai bertemu dengan bapaknya lagi. Demikian. Tapi kalau bapak itu seandainya saya berharap ada orang yang menyelamatkan nyawa anak saya, berarti dia sandarkan harapannya kepada Allah, Allah tinggalkan dia. Taraktuhu wa syirkahu. Saya tinggalkan kamu bersama kesyirikanmu, silakan. Ya, engkau nyandarkan hidupmu kepada orang-orang kaya, silakan, bisa apa mereka? Engkau sandarkan hidupmu kepada bosmu, silakan, bisa apa yang bosmu lakukan? Antum perlu tahu, ya. Bos-bos antum juga punya rasa takut, hanya beda jenis takutnya. Ya, kalau antum takut kurang gajinya, mereka ada ketakutan yang jauh lebih besar daripada itu. Ya, kalau mau nanya langsung aja. Kira-kira apa bos ketakutan antum semua? Kita mau tahu. Ya, ada. Semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan sesuatu yang memang dijadikan dia nanti bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala agar tidak membiarkan manusia, ya, ada mesti sesuatu yang dia itu di titik itu dia harus sujud ke Allah. Ada, ya, yang dengan sakitnya dia harus sujud ke Allah, ya Mas. Yang dengan ini dia harus sujud kepada Allah dan seterusnya. Baik, yang keempat, yang kelima, teman-teman semua, ya, itu yang keempat tadi apa? Apa tadi? Tauhid adalah sebab datangnya ketenangan, ya. Kalau dia tenang, sandarkan kepada Allah yang menjamin semua keperluannya. Yang kelima, ikhwani fillah azakumullah, amalan hamba tidak akan diterima kecuali dengan tauhid. Ini penting. Jangan siang malam beramal lalu nggak bertauhid. Inilah kenapa jawabannya para nabi dan rasul dakwain tauhid dulu, bukan dari amal-amal dulu. Amalan dalam Islam banyak, ratusan, bahkan mungkin ribuan, ya. Tapi nggak ada satupun nabi yang memulai dakwanya dari sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lainnya, nggak ada. Semuanya memulai dari tauhid. Kenapa? Karena tauhid adalah sebab diterimanya amal. Itu dulu, ya. Makanya bagus tuh Dr. Zakir Naik ketika menjawab orang-orang kafir, Islam itu egois,
Masa kita bangun masjid, kita nyumbang gak dianggap pahala? Bilang gitu. Ya. Masa kita berbuat, kita juga kan bantu, ada kemanusiaan di sini, kita bantu sekian miliar, kita juga bantu. Kenapa kalian orang Islam nggak menganggap amal kami ini amal baik? Maka beliau jawab dengan sesuatu yang rasional, luar biasa jawabannya. Kurang lebih begini, amal itu bisa diterima hanya dengan tauhid. Beliau mengatakan, ya brother, dengan biasanya beliau mengatakan itu, wahai saudaraku, ya, gimana kalau anakmu masuk sekolah, ya? Lalu syarat dari sekolah itu mensyaratkan bahwa harus ada KK, harus ada uang pendaftaran, harus ada akte, dan yang semisal. Taruh 5 persyaratan. Dan kau nggak penuhi, tapi kamu maksa masuk ke dalam kelas. Ternyata anakmu juara 1 di kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, sampai kelas 6 juara 1. Di akhir tahun di kelas 6 anakmu nggak dapat ijazah. Kamu boleh marah nggak ke sekolah itu? Orang kafir ini menjawab, enggak. Ya, kau nggak daftar saya. Paham? Kan saya nggak daftar di awal. Nama anak saya berarti nggak ada karena saya nggak daftar. Paham? Gimana mau ngasih ijazah? Nama lengkapnya aja nggak tahu. Kenapa nama lengkapnya nggak tahu? Kamu nggak ngasih akte dan ijazah. Gampangannya gitu. Nggak ngasih akte. Namanya nggak tahu. Jadi saya nggak boleh marah. Begitupun dalam agama kami. Ada yang namanya syahadat la ilaha illallah. Bahasa kita sebagai registrasi saja. Ya, engkau kenalkan bahwa saya sudah mengikrarkan diri, ya Allah, engkau adalah Tuhanku, Muhammad adalah nabiku, Islam adalah agamaku. Engkau ikrarkan. Baru setelah itu engkau akan dapat pengakuan bahwa engkau termasuk bagian dari orang-orang yang baik dan seterusnya. Ini logika sama. Ini juga amalan tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan tauhid. Syaratnya Allah ajukan itu. Ya. Dalam surat Al-Kahfi kemarin ayat 110 ini juga sudah saya jelaskan. Apa kata Allah? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Di surat apa tadi, Bu? Al-Kahfi ayat 110. Allah bilang faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-nya, dengan Allah-nya, ya, perjumpaan dengan Allah hanya bisa dilakukan di dalam surga. Ya, Allah hanya bisa dilihat dengan mata kepala manusia, hanya bisa dilihat di dalam surga ketika manusia sudah masuk surga. Allah katakan kepada mereka, apakah kalian ingin meminta kenikmatan yang lain? Mereka menjawab, sudah, kami dapatkan semuanya. Maka saat itulah Allah membuka tabir pembatas yang selama ini membatasi dirinya dengan hambanya. Maka disitulah kata Rasulullah SAW, manusia bisa melihat Rabb-nya tanpa harus berdesak-desakan. Ya, ini kisah Nabi SAW melihat bulan purnama. Ya, bukan Allah disamakan dengan bulan, bukan. Tapi maksudnya dari sisi kitanya. Saat itu kata Nabi, ya, kita akan melihat Rabb kita sama seperti kita melihat bulan itu. Maksudnya nggak berdesak-desakan dari ujung sana, nggak akan minggir saya lihat dulu, nggak. Antum bisa lihat dari sana, antum bisa lihat dari ujung sana, saya bisa lihat dari sini, antum bisa lihat dari ujung sana, nggak usah berdesak-desakan. Maksudnya itu sama posisinya ketika kita melihat Rabb kita di dalam surga, kita nggak minggir saya melihat, enggak. Ya, pertama karena surga seluas langit dan bumi, ya, dan kita tidak perlu. Jadi ini bukan Nabi lagi miripin Allah dengan bulan, bukan. Dari posisi kita melihat Allah akan seperti itu. Dan perjumpaan kita di dalam surga, ya, untuk melihat Allah Subhanahu wa taala tadi saya katakan hanya bisa dilihat di dalam surga Allah Subhanahu. Dan ini janji Allah dalam surat Qaf. Ya, kata Allah, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Dan penghuni surga itu apapun yang mereka mau menyelamatkan orang tuanya dari neraka bisa, mau menyelamatkan teman-temannya CS-nya dulu di dunia ternyata masuk neraka bisa. Ini janji Allah kepada para penghuni surga. Lahum ma yasha'una fiha. Bagi penghuni surga apapun yang mereka mau, ya. Bahkan ajibnya, ya, mereka bisa mengeluarkan orang-orang yang mereka kenal dari dalam neraka. Pernah saya bilang di majelis sore,
satu saja di antara kita yang Allah selamatkan masuk surga, selama teman-temannya tidak mati dalam keadaan kafir, insya Allah yang lain akan selamat. Ini yang namanya apa? Syafaat dari seorang muslim untuk muslim yang lainnya. Baik, ya. Maka kata Allah, "Falyamal amalan sholiha." Kalau mau bertemu dengan Allah, masuk surga maksudnya, maka hendaklah dia beramal soleh, ya. Dan amal soleh hanya bisa dipresentasi di istilahnya dikatakan amal soleh hanya dengan dua syarat yang sudah antum ketahui. Satu, ikhlas. Yang kedua apa? Ittiba'ur Rasul, mencontoh Nabi SAW dalam beramal. Soalnya ada pembahasan tersendiri nanti. Wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau mau melihatku, berjumpa denganku di dalam surga, ya otomatis dia harus masuk surga dulu, maka hendaklah dia jangan berbuat syirik dalam ibadah ahada, dengan seorang pun, dengan apapun dan kapanpun. Ya, berbuat syirik, ya jangan berbuat syirik dengan apapun, kapanpun, dimanapun, dan jenis apapun. Nanti di bab ketiga kita belajar tentang kesyirikan, insya Allah. Materi yang sangat bagus di bab ketiga. Baik, yang keenam sekarang, ya. Yang kelima apa tadi? Amalan tidak akan diterima sampai seorang bertauhid. Ya. Yang keenam, bahwa tauhid menjadi sebab Allah melipat gandakan semua kebaikan dengan tauhid. Ya. Dengan tauhid seorang, pahala yang sedikit bisa jadi banyak. Logikanya begini, ya. Antum berinfak 100.000. Kalau antum ngarepinnya dari manusia, ya paling dapat ucapan antum masya Allah dermawan, antum uangnya banyak, antum orang baik. Sudah cukup, berarti cuma dapat 3. Dianggap dermawan, orang baik, satu lagi tadi apa? Kaya. Cuma dapat 3. Tapi ketika antum berpikir dengan 100.000 ini saya minta ganjaran dari Allah, dan Allah berjanji, ya, barang siapa yang melaksanakan hasanah, kebaikan, Allah ganjar berapa? 10 sampai 700 kali lipat. Berarti dia hanya berharap pahala dari Allah. Ini maksudnya, ini kurang lebihnya begitu. Maka tauhid sebab digandakan kebaikan atau dilipat gandakan kebaikan. Ya, dalilnya di surat Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulati mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Wasi'un alim. Perhatikan ikhwan. Mathalul ladina yunfiquna amwalahum, perumpamaan nafkah, sedekah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, ya, di jalan Allah, adalah kamathali habbah, seperti dia menanam sebutir benih. Perhatikan urutannya. Orang yang infak sedekah, ya, kalau dia karena manusia, ya tadi cuma dapat Anda baik, Anda dermawan, Anda kaya, Anda uangnya banyak, apalagi kira-kira Anda peduli, ya 5 paling 5, 6 pujian dia dapat. Artinya dapat 6, satu dapat 6. Tapi kalau karena Allah, lihat, ya, dia menginfakkan yunfiquna amwalahum fi sabilillah, dan memang karena Allah dan di jalan Allah, seperti seorang yang nanam satu biji. Perhatikan, dia nanam satu biji, lalu biji itu menumbuhkan 7 bulir, 7 cabang. Jadi dari satu lahir 7. Cukup sampai situ? Tidak, kata Allah apa? Habis sab'a sana fi kulli sumbulati mi'ata habba, dan dari 7 cabang itu keluar 100 biji. Paham? 1 biji seleb. Ya, lalu dari 1 biji muncul 7 cabang. Berarti 1 dapat 7 sekarang. Dari 7 ini masing-masing cabangnya melahirkan 100 biji lagi.
Berarti berapa? 700. Nanti biji ini netes lagi. Tapi nggak di sini. Ya biji ini kan tumbuh lagi. Dari 700 ini tumbuh lagi. Inilah yang dinamakan dengan pahala jariah. Maka antum harus pintar-pintar. Ya, cari pahala-pahala jariah apa? Ya belikan Al-Qur'an, ya. Atau yang semisal. Bukan tidak boleh antum sedekah ke hal-hal yang memang sifatnya stag situ, nggak masalah kalau memang orangnya butuh. Misal Pamus butuh apa Pamus? Yang sekali pakai. Apa Pamus? Makan jadi tenaga. Tenaganya bisa dipakai untuk sholat, masuk pahala jariah. Jangan salah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam afsus salam wa tut'imut ta'am tadkhulul jannah bisalam. Ya, berikan ucapan salam, ngasih makan manusia, engkau akan masuk surga. Karena memang ngasih makan orang kan orangnya buat sholat, buat ngaji, buat baca Quran, pahalanya juga dia dapat. Asal diniatkan di situ, ya. Tapi intinya Allah mengatakan bahwa satu kebaikan kalau dia ikhlas karena Allah, bertauhid karena Allah, maka lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Makanya di sini Allah bilang wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan pahalanya sesuai dengan kehendaknya. Wallahu wasi'un alim, ya, dan Allah maha luas karunia-Nya. Allah maha luas. Ya mungkin yang antum dapatkan 700, dari 700 itu Allah hapuskan 700 keburukan, yang dengan 700 keburukan itu akhirnya antum mencapai derajat orang-orang yang bertakwa. Karena sudah ditambahkan pahala, dihapuskan dosa, maka saatnya antum mencapai derajat ketakwaan. Kalau sudah di titik derajat ketakwaan, uiddat lil muttaqin, maka surga disediakan untuk orang yang bertakwa. Yang ketujuh kita ngebut, ikhwani fillah azakumullah, nanti 10 menitnya kita pakai pertanyaan insyaallah. Yang ketujuh, tauhid sebab rasa aman. Ya, tauhid sebab rasa aman dan hidayah. Tauhid merupakan sebab mendapatkan rasa aman dan hidayah. Rasa aman ini kita butuhkan, Ifah. Ya. Nah, saya katakan ke antum, tanpa aman makan nggak enak. Ya. Tanpa rasa aman badan sehat pun nggak enak. Ya gimana? Ya, seperti saudara-saudara kita di Palestina. Ya, mereka secara badan sehat. Ya. Mungkin makanan sebagian tempatnya ada, tapi negara mereka sedang tidak aman, ya nggak tenang hidupnya. Maka salah satu sumber keamanan, ya maka antum bisa searching di Google. Dulu ada Syekh Abdul Razak hafizahullah taala Al-Badar di Masjid Istiqlal, beliau memberikan materi bagus banget ini. Ya, saya masih sering ulang-ulang bahwa sumber utama ketenangan kehidupan dunia dan akhirat adalah dengan tauhid. Ya, tauhid adalah sumber ketenangan, kurang lebih judulnya itu deh. Ya, yang hadir kurang lebih saat itu di atas 200.000 orang. Ya, Istiqlal penuh gitu, sampai melempar itu sepanjang sejarah Indonesia menyelenggarakan takbir akbar ya. Tapi ternyata itu yang terakhir. Habis itu kita di backlist dari Masjid Istiqlal. Qadarullah masyafa'ah. Tapi Allah Maha Adil. Allah ganti dengan Masjid Roja yang jauh lebih baik dari semua hal. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu seperti itu Allah Subhanahu wa taala, ketika menutup satu pintu, maka Allah bukakan pintu-pintu yang lain. Itu sekedar barangkali antum mau lihat kajiannya tabligh akbar. Baik. Dalam surat Al-An'am ayat 82 Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan zulm, dengan kesyirikan, ya. Artinya mereka orang-orang bertauhid, beriman, bertauhid, maka kata Allah, ulaika, mereka lahumul amnu, mendapat al-aman, keamanan. Keamanan di mana? Keamanan di dunia hidupnya. Makannya aman, minumnya aman, sehatnya aman, rumah tangganya aman, tempat kerjanya aman, Allah jamin semuanya bagi orang-orang bertauhid. Ketika dia mati, Allah berikan keamanan di kubur. Ketika dia dibangkitkan, Allah berikan rasa aman. Ketika dia nunggu di mahsyar, Allah berikan rasa aman. Bahkan sebagian orang bertauhid di mahsyar udah loncat langsung masuk surga. Ya, dalilnya sahih, Nabi SAW mengatakan tentang umatnya, sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bi ghairi hisabin wal adab. Mereka orang-orang bertauhid.
Ada 70.000 dari umatku, kata Nabi, yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Siapa mereka? Orang bertauhid. Orang-orang bertauhid. Karena di akhir hadis ini dijelaskan seperti nanti insyaallah kita di bab kedua. Ya, di bab kedua di kitab tauhid insyaallah kita akan belajar ya dahsyatnya orang-orang yang belajar tauhid. Bahkan mereka bisa loncat fase yang luar biasa. Kita ini kan lewat beberapa fase. Saya hitung 12 fase dari mulai kita mati, alam barzakh sampai nanti di surga. 12 fase dari mulai barzakh, yaumul ba'ts, kebangkitan, yaumul hasyr, ya yaumul hasyr, hari dikumpulkan kita di mahsyar, lalu mulai hari penghisaban, penghitungan, penerimaan catatan, yaumul mizan, yaumul hisab, dan seterusnya, kurang lebih 13. Dan hanya orang-orang bertauhid yang bisa lompat. Lompat dari mana? Ya jelas kuburan nggak bisa dia lompatin, ya jelas dibangkitkan dia nggak bisa lompatin. Yang dia lompat adalah dari mulai mahsyar langsung masuk surga. Dia nggak perlu ngantri-ngantri, dia nggak perlu nunggu deg-degan. Saya catatannya dari sebelah kanan atau sebelah kiri ya, atau dari belakang ya, nggak perlu ya. Sudah nggak lewati itu. Dia pun nggak perlu ngelewatin sirat, ya. Dia pun nggak perlu ya yang lain-lainnya. Dia lompat beberapa fase, ya sekitar 5-6 fase dia lompatin. Dan ini hanya orang-orang bertauhid. Ikhwani fillah azakumullah. Allah janji bagi orang-orang yang tidak berbuat syirik alias bertauhid, lahumul amnu, saya jamin rasa amannya dia. Apa kebutuhan kita? Semua Allah Subhanahu wa taala jamin rasa amannya. Ya kan untuk melihat para ulama, ya para nabi dan rasul, para sahabat yang mereka bertauhid, hidup mereka ya ujian wajar. Manusia tuh harus diuji. Ya saya bilang, kalau ada manusia nggak boleh diuji, siapa? Rasulullah. Nyatanya juga beliau diuji. Dahsyat ujiannya. Semua anak laki-laki beliau Allah wafatkan semuanya. Apa nggak teriris hati seorang ayah? Tapi kan memang harus diuji. Ya. Ya, semuanya seperti itu. Maka ikhwani fillah azakumullah, wahum muhtadun, kata Allah. Selain mendapat keamanan, mereka dapat petunjuk ya di dunia ini khususnya. Ya, dia akan dapat petunjuk mana yang baik, mana yang betul dan semisalnya. Termasuk antum alhamdulillah ya, dari sekian banyak tempat yang semisal ini, alhamdulillah Allah kehendaki antum di sini, yang dengan itu antum bisa ngaji, bisa belajar Islam yang benar dan baik. Saya ikhwani fillah azakumullah baru tersadar, saya itu dulu cita-citanya pengen jadi tentara, cerita ya, wis latihan. Jadi renangnya di embung, tuh embung enggak? Embung tuh tempat nampung air, bukan balong, bukan. Itulah semuanya, hebat saya renangnya. Ya, SMA saya mau, ini jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa ya ternyata Allah palingkan kita itu ke tempat yang baik kalau Allah sudah kehendaki. Termasuk antum di sini barangkali, ya. Selang ke tempat ini, pernah kerja di tempat ini, pernah kerja sampai titik di sini, alhamdulillah saya bisa nyari nafkah, saya bisa nyari ilmu, bahkan disediakan di sini. Ya, saya daftar ke pelayaran ceritanya di Mundu, nggak diterima. Ya, sehat semuanya, intinya nggak diterima lah, entah kurang apa. Mungkin saat itu kurang ganteng Bang saat itu. Ya, intinya nggak diterima. Saya masuk di SMA 4 ceritanya. Ini ada kakak kelas saya di sini, SMA 4. Harusnya nggak terima banget, ya. Saya dibully teman-teman SMP, di SMA negeri gitu kan. Zaman dulu kan gitu. Kalau nggak di STM tuh nggak gaya, karena nggak perang sih nantinya, ya, nggak tawuran. Yes, antum kalau nggak percaya datang ke rumah saya tunjukin rapot semester saya kelas 7, kelas SMA 1. Di situ absen saya, bolos saya sebanyak 45 hari. Saking saya nggak mau sekolah di situ. Intinya gitu. Ya cuman kan harus sekolah, ketahuan disurati. Ini bukan lagi cerita keburukan, tapi saya mau ceritakan di titik itu Allah bantu saya. Ya, ternyata ada orang-orang yang saya ejek, diantaranya nih samping kanan saya ini, dasar Mr. Bean, dasar celana kebanjiran. Nih termasuk, ya, sama Ustaz Cecep ya, Ben. Kalau antum masih ingat. Saya bilang, apa sih celana kayak gitu? Celana bener-bener digunting. Datang aja siwi ke masjid jam 2 ya Fit ya saat itu ya, sama kami Diding ya rahimahullah taala, sama Ustaz Agus Said. Saya datang. Kajiannya enak ya, nggak asbun saya bilang. Nggak dongeng kajiannya.
Ucapan dalil, ucapan dalil, ucapan dalil, ucapan dalil, adem di hati itu. Ya. Saya mau nanya lagi, kenapa sih makan tuh harus dengan tangan kanan? Tangan kiri nggak berfungsi dong. Besok nanya aja ke ustadznya, sepatu depan. Datang lagi saya sepatu depan. Ternyata Allah palingkan, nggak jadi begini, nggak jadi begitu, jadinya megang mic, gampangannya begitu. Ternyata begitu, Allah kasih muhtadun, ya. Allah kasih hidayah. Allah kalau sudah ngasih hidayah, antum akan dipalingkan. Ya, di tempat kerja lama begini akan dijadikan banyak perkara, di sini antum akan dapat ketenangan. Insya Allah akan seperti itu. Dan kembali saya katakan ikhwani fillah azakumullah, tauhid adalah sebab datangnya rasa aman dan hidayah. Ngebut dikit, satu lagi ikhwani fillah azakumullah, tauhid adalah sebab seorang mendapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting. Tauhid adalah sebab mendapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena semua manusia saat itu nyari syafaat ke nabi-nabinya. Nabi Adam ya dimintain syafaat, Nabi Nuh dimintain syafaat, Nabi Ibrahim dimintain syafaat, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya mengatakan lastulaha. Semua nabi, 124.000 nabi ketika dimintai syafaat, terutama para rasulnya, mereka mengatakan lastulaha. Apa lastulaha? Bukan bagian saya, ya, bukan hak saya memberi syafaat. Semuanya mengatakan saya nggak punya hak untuk memberikan pertolongan kepada manusia. Maka mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Analah. Kata beliau, analah. Ini hak saya. Jadi antum wajib bangga menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah manusia yang berhak memberikan syafaat. Saat itu manusia sudah terbakar, sudah terendam keringatnya, semuanya mencari agar Allah segera memulai penghisapan. Dan ada yang berani mengangkat mukanya, semuanya tertunduk kecuali Rasulullah SAW. Analah, ini jatah saya. Maka beliau mendatangi Allah Subhanahu Wa Taala dan sujud, dan di dalam sujud itu beliau membaca pujian-pujian yang belum pernah Allah ajarkan kepada beliau dan kepada seluruh makhluk. Perhatikan, ya. Di dalam sujud itu Allah ilhamkan ke dada beliau puji-pujian yang belum pernah dilantunkan satu lisan pun. Baru hanya saat itu Allah berikan puji-pujian, hanya saat itu. Maka Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berfirman, "Irfa' ra'sak." Muhammad, angkat kepalamu. Apa yang engkau minta aku akan beri. Maka Nabi SAW minta yang pertama agar apa? Allah segera memulai penghisaban. Manusia sudah susah payah di mahsyar, maka dimulai penghisab. Di antaranya adalah Nabi memberikan syafaat-syafaat kepada umatnya, termasuk yang 70.000 tadi. Maka Abu Hurairah memberanikan bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya, man as'adun nasi bisafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling bahagia dapat syafaatmu di hari kiamat? Nabi mengatakan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Maka ini jawaban. Kalau mau mendapat syafaat Nabi, syarat pertamanya harus dengan tauhid. Yang kedua apa? Mengikuti sunnah beliau. Ya, ketika ini tidak dilakukan yang kedua, maka ada orang-orang yang diusir dari telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diusir oleh para malaikat. Padahal mengatakan, umatku kenapa diusir? Kata para malaikat, engkau nggak tahu. Ketika engkau meninggal, mereka melakukan sesuatu yang lain yang tidak engkau kerjakan. Ya, maka hati-hati tentang perbuatan yang tidak Nabi dan sahabatnya lakukan, kita lakukan, karena ini salah satu sebab kita tertolak dari haudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ikhwani fillah azakumullah, berarti pertemuan selanjutnya insyaallah kita sudah mulai masuk dari kitab tauhid. Insyaallah ana sudah pesankan buat antum semua. Ada berapa? Semua 100 berapa? 10. Baik, insyaallah cukup. Ya, nanti antum pegang masing-masing dan boleh dicoret, itu hak milik antum nanti. Tolong pulpennya juga disiapkan Mas Hafid, pulpennya yang bagus ya. Jangan yang kalau ngares terus separohnya ada separohnya enggak tuh. Ya, ingat kita untuk ilmu maka maksimalkan semuanya ya.
Cari kertas yang bagus, cari pulpen yang bagus. Antum untuk ilmu harus jauh lebih bagus. Kalau perkara sendal saja antum bagus, maka perkara ilmu harus lebih baik. Ya Pak Mus? Peci yang sudah pletas-pletas untuk ilmu, datangkan yang baik. Apapun, nanti Allah ganti dengan yang lebih baik insya Allah. Tapi ikhwani fillah azakumullah, itu yang bisa saya sampaikan dan waktunya habis, berarti habis juga, nggak ada pertanyaan. Insya Allah pertanyaan nanti bisa lewat WA, nomornya barangkali bisa diingatkan lagi Mas Hafid. Barakallahu fikum. Sudah lebih 4 menit ikhwani fillah azakumullah. Mohon maaf juga untuk jajaran direksi karena sudah memakan waktu 4 menit. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.